Woi, jadi sekarang gue di Pura Ulun Danu. Ini tuh salah satu pura yang emang cukup terkenal ya. Jadi banyak banget spot foto-foto di sini, dan ini tuh salah satu spot yang bagus banget buat kalian misalkan pengen liburan ke Bali. Destinasi wajib lah kalau misalkan kalian kesini. Terus kalau kalian lihat, ini tuh cakep banget coy. Ini lagi foto-foto, biasanya ini emang ya spot viral buat foto-foto, dan ini tuh masih ada tempat di sana nanti. Kalau kalian lihat, nanti kita masuk. Dan ini kalau kalian lihat lagi rame banget, karena kenapa? Karena itu long weekend coy, jadi orang pada liburan kan ke Bali. Ini juga banyak banget orang turis asing, terus ya udah pada foto-foto di sini. Ini lagi pada ngantri sih ini mau foto-foto. Terus kalau kalian lihat juga itu puranya cakep banget ya. Jadi kalau nggak salah ya, arti dari nama Pura Ulun Danu itu artinya pura yang terletak di hulu atau di tepi danau. Ya, itu difungsikan sebagai tempat buat pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa, khususnya Dewi Danu, Dewi Air, Danau, dan juga Dewi Kesuburan. Jadi ya itu filosofi dari nama Pura Ulun Danu ini. Dan ini kalau kalian lihat ya, ini cakep banget ya. Ini kalau kalian lihat tuh banyak banget spot-spot foto, misalnya kayak salah satu itu Gapura. Kalian bisa foto-foto di situ, dan ini emang bagus banget, sumpah. Tuh kalau kalian lihat danaunya juga cakep banget kan, dan kalau kalian lihat situ sebenarnya kalau nggak ketutup awan itu kayaknya bukit atau gunung gitu, dan itu bagus banget. Kalian bisa foto-foto di sini dan nikmatin suasananya. Nah ini kayaknya salah satu tempat suci yang emang khusus. Dan kalau kalian lihat juga di sini tuh cakep banget coy, kalian bisa foto-foto. Kalian lihat gapuranya juga cakep banget. Banyak pura-pura di dalamnya yang emang kita nggak boleh masuk ya, karena kayaknya itu buat orang-orang Hindu sembahyang. Jadi ya itu coy. Kalau lihat danaunya juga cakep banget kan. Nah kalau kalian lihat tuh danaunya tuh sebenarnya nggak keruh coy. Itu sebenarnya kelihatan tuh di dalam, cuman agak keruh dikit aja. Mama foto mama sama bule mama. Kalau kalian lihat juga ini tuh kayaknya habis sembahyang deh, nggak tahu ya, tapi kayaknya habis sembahyang coy. Coba kalian teman-teman yang dari Bali komen, ini mereka habis ngapain? Kayaknya sembahyang sih. Ini juga bagus banget kalau kalian lagi pengen foto-foto ya. Dan objeknya itu pura, itu pura, danau, terus ketutupan awan kan tuh, kayak eksotis aja gitu loh, bagus. Ya Jet lagi foto tuh. Kalau kalian lihat di sana juga kayaknya tuh ada tempat bagus banget tuh buat foto. Dan di sini juga ada kayak apa ini, kayak taman gitu ya. Terus kalau kalian lihat di sana tuh bisa buat makan-makan juga, kayaknya restoran. Dan kita nanti bakal ke sana. Jadi Ulun Danu gimana? Keren. Bagus pemandangannya bagus. Jadi salah satu destinasi wajib kalau kalian misalkan emang dari luar Bali terus main ke Bali, ya udah kesini aja cuy. Terus kalian juga bisa nyewa baju di situ kan. Terus kalian ya foto-foto di situ nanti. Dan nggak tahu nyewanya berapa cuy. Kalau kalian misalkan punya budget lebih, kalian pengen foto-foto di situ, gasin aja. Cuman kalau siang-siang kesini ya panas cuy. Dan kebetulan di sini kan di bawah pohon ya, pohon gede, jadi adem. Cuman kalau misalkan kalian udah di sana yang tadi itu panas, jadi kalian harus bawa topi, kalau enggak ya bawa kacamata lah kalau misalkan kalian pengen fotonya bagus gitu dan nggak kepanasan lah intinya. Jadi misalkan kalau kalian lihat di sini banyak banget bule yang lagi nyewa baju karena mereka pengen foto-foto di sini kan. Terus kalau kalian lihat jadi pada ngantri men buat sewa baju. Terus kalian juga bisa foto di situ. Nanti objeknya gunung sama danau ya, dan sebenarnya masih banyak hal yang bisa kalian explore. Sebenarnya di sini juga masih banyak spot-spot foto. Terus kalau kalian lihat tuh pada ngantri buat foto, dan di sana juga masih ada ini kan kafe-kafe atau tempat makan gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kelaparan. Terus juga di sini banyak gazebo kan. Kalian bisa duduk-duduk. Kalau kalian lagi kepanasan atau lagi capek ya udah duduk aja. Terus kalian kalau mau beli makan tinggal ke sana, kalian bisa makan. Ulun Danu Beratan Bedugul Bali. Nah di sini
kalian juga bisa makanin ikan cuy. Nah cuman nggak tahu ya, entah kalian harus bayar apa enggak lewat sana, terus kalian bisa masuk ke sini. Udah kalian bisa foto-foto kan di situ, di situ, dan objeknya bisa kelihatan kan, Ulun Danu Beratan. Dan ini ya bagus banget sih sebenarnya. Cuman kayaknya di sana itu lagi ada proses pembangunan, nggak tahu kayaknya ada bakalan objek foto baru. Nah ini kalau nggak salah ada patung Hanuman. Kalian juga bisa foto di sini di samping Hanuman langsung, kayak bagus ini. Nah ini ada monumen banjir batu 22 Desember 2016, nggak tahu maksudnya apa. Kayaknya 22 Desember 2016 ini diresmikannya deh kayaknya ya. Dan ini juga bagus banget kalau misalkan kalian foto-foto di sini. Nah kalau yang love ini biasalah, biasanya emang yang senang foto-foto di situ bapak-bapak sama ibu-ibu, karena kalau Gen Z itu biasanya nyari foto yang agak estetik. Biasanya Gen Z itu ya kalau nggak di situ, kalau nggak ya foto di sini kan sambil duduk terus kameranya dari atas. Biasanya Gen Z gitu. Nih foto-foto nih, mas-mas skena sangar. Oke, kembali lagi bersama saya berada di Ulun Danu Beratan, Bedugul, Bali. Oke, sini terlihat sangat ramai pengunjung dari wisatawan lokal dan maupun wisatawan asing. Di sini jarak tempuh dari Kuta ke sini sekitar 2 jam lebih kalau nggak salah. Di sini juga ada restorannya dan ada minuman kopi yaitu luwak kopi. Jadi luwak memakan biji kopi dan atau bahasa halusnya itu adalah kotoran luwak baru dibersihkan, sudah dibersihkan lalu dipanaskan dengan api yang sangat panas baru disajikan. Maksudnya disajikan ini dibuat menjadi kopi. Jadi di sini mungkin kebanyakan ada dari kalau yang saya lihat adalah dari wisatawan Cina maupun luar. Yang paling banyak sih antara yang sepenglihatan saya ya, itu dari Cina dan India. Kalau paling banyak mungkin di sini. Kalau yang lainnya saya nggak tahu karena mereka kemungkinan dari Eropa. Oke, segitu saja. Saya kembalikan ke studio. Jadi ya itu tadi, kalian kalau dari depan terus sampai ujung ya udah tinggal putar balik. Sekarang kita lewat sini, kayak ini jalan buat keluar. Dan kalau kalian lihat di sini juga banyak tempat makan kan. Dan kalian bisa makan-makan kalau misalnya kayak udah lapar. Karena di sini tuh juga panas coy. Ini udah jam 1 dan ya udah panas banget kan. Ya pokoknya kalian kalau ke sini jangan lupa bawa topi dan juga jangan lupa pakai sunscreen ya. Estetiknya jangan pandai. Dakat. Kalau kalian lihat juga ini vibesnya emang enak banget ya. Pohon-pohon samping gede-gede. Dan kalau kalian jalan-jalan di sini, ini tuh bisa buat spot foto juga. Kalian di tengah-tengah, terus objeknya ke sana, dan ini bagus pokoknya. Terus ini juga ada pura di situ kan. Kalau kalian lihat di sana, kalian bisa ke sana juga foto-foto. Nah, kalau kalian lihat juga ini ada orang yang main musik tradisional. Jadi ya vibesnya kayak mendukung banget gitu loh. Syahdu, seger, sedikit kental budaya adat. Terus kan kayak ini apa ya namanya ya, lupa ya. Kalau teman-teman yang dari Bali coba drop di komen itu tadi apa. Nah jadi sekarang malam, udah sekitar jam
9. Ini lagi jalan-jalan di sekitaran Jalan Pantai Kuta. Kayaknya mau ke dekat-dekat Pantai Kuta sana. Terus kalau kalian lihat ini lagi macet banget coy. Ya jam-jam orang ya pada keluyuran kan, pada jalan-jalan malam-malam. Terus pada ya udah pada main nongkrong gitu sama teman-teman. Dan kebanyakan yang lewat sini itu dari turis asing ya, bule-bule semua. Dan di sini tuh juga banyak banget kayak restoran-restoran dari berbagai mancanegara. Salah satunya kalau kalian lihat ini ada New Delhi restoran. Nah ini tuh restoran dari India. Jadi kalau kalian misalkan pengen makan-makan dari India, ya udah cobain aja gitu. Dan kalian juga bisa beli-beli oleh-oleh kan di sini, beli topi, beli makanan. Dan ya kebanyakan di sini yang jalan dan yang lewat-lewat ya orang bule semua cuy. Nah kalau kalian lihat ini lagi macet karena ya emang seramai itu. Ini kita nanti mau ke sana dekat-dekat Pantai Kuta. Terus ya udah jalan-jalan aja. Nah kalau kalian lihat di sini tuh banyak banget restoran-restoran, terus toko-toko baju, terus kalau lihat ada rock shop, terus juga di situ ada Jamie Oliver Kitchen kan. Nah itu makanan ya emang tempat spot favorit bule karena kebanyakan kan yang di situ bule semua. Terus ini juga kayaknya ada acara. Terus kalian lihat itu banyak banget minuman. Ya kayaknya ini tuh acara orang bule deh, soalnya pada banyak bule kan di situ. Dan ya ini kita menuju Pantai Kuta. Sebenarnya tadi pagi udah ke Pantai Kuta, cuman lupa bawa iPhone men, sama lupa bawa ini mikrofon. Jadi ya ngerekodnya seadanya gitu loh. Nah ini sekarang lebih proper, jadi udah kita ke sana ngelihat Pantai Kuta di malam hari. Let's see. Jadi kita malam ini kemana? Ke Pantai Kuta. Ke Pantai Kuta. Ke Pantai Kuta malam-malam. Terus kita ngelewatin jalan Pantai Kuta dan ini emang macet banget coy kalau kalian lihat. Dan nggak tahu kayaknya ngarah ke sana. Kayaknya di situ ada lampu merah makanya macet. Ya mungkin macet. Terus mereka juga destinasinya kan pada ke sana, nggak tahu di sana tuh ada apa. Cuman ya pada rame aja ke sana coy. Nah ini udah di Pantai Kuta. Kalau kalian lihat ini gapura yang biasanya orang-orang tuh buat foto-foto kan. Dan kalau kalian lihat ini penampakan Kuta Beach di malam hari. Ombaknya tuh masih deras kayak tadi pagi. Dan ya emang sejuk aja di sini gitu. Tuh kalau kalian lihat di sini tuh bintangnya kelihatan cuy, banyak banget. Tuh di situ juga ada, di sana juga ada. Dan ya emang bagus banget gitu loh. Ini juga malam-malam gini ombaknya masih deras banget karena ya angin malam ya kayaknya, jadi ombaknya emang deras gini. Terus kalau kalian lihat di sana juga kelihatan banget yang city light, dan ya bagus banget kalian duduk di sini sambil nikmatin angin malam, ngeliat ombak dan ngeliat city light yang ada di sana. Tuh ya cakep lah pokoknya. Jadi ini udah jam setengah 10 malam. Tadi kita udah foto-foto, ngambil footage juga. Dan ya emang Pantai Kuta itu kalau malam-malam juga cakep banget. Apalagi kalau misalkan kalian emang nyari vibes yang malam di pantai, yaudah foto-foto cakep banget coy. Terus ini kita lagi jalan mau balik ke hotel karena udah pada capek kan ya, dari tadi pagi pada jalan. Jadi ya capek di perjalanan men sebenarnya. Jadi hotel kita itu sebenarnya cara-cara Bali, dan hotelnya emang vibes-nya tuh estetik banget coy. Kalau kalian masuk, kalau kalian lihat, dan ruangan sama kamarnya itu juga bagus banget, cakep lah pokoknya. Nah di sini tuh enak. Kenapa? Kolam renangnya ada ginian coy. Tuh kalau kalian berenang terus nyantai-nyantai di sini itu bisa, dan view-nya langsung ke sana kan, itu bagus. Terus kalian bisa juga santai-santai duduk-duduk. Tuh di sini tuh bisa main tenis meja juga. Tuh kalau kalian pengen duduk-duduk nyantai sambil kena air dikit, kalian bisa berenang. Dan ini kolamnya lumayan luas ya. Terus ada tulisan juga happy time are here. Tuh kalian juga bisa main perosotan. Terus ya udah, ini juga masih ada lantai 3-nya. Kita naik ke lantai 3-nya dulu ya.
kita lihat di atas ini ada apa. Kayaknya ini tuh tempat buat nyantai, buat nongkrong sambil ngeliatin view. Tuh di sini emang cakep banget cuy, buat nongkrong tuh, kayak kafe-kafe pada umumnya. Dan view-nya itu langsung ke sana, city light tuh. Kalian juga bisa nyantai di sini nih, enak banget lah. Dan di sini juga sebenarnya banyak turis asing, bule-bule pada nginep di sini kan. Karena ini salah satu hotel yang emang deket banget sama Kuta Beach. Jadi kalian tinggal jalan berapa menit, 3 menitan, ini udah sampai Kuta Beach itu. Jadi ya gitu aja buat day 2 vlog hari ini. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi pergi kemana atau kemana, udah drop aja di kolom komentar. Itu dulu cuy, kata-kata terakhir. Enaknya Pantai Kuta kalau malam ya, makanya kita habis jalan-jalan terus kita ke Pantai Kuta, duduk sambil makan ombak sih enak. Ya yaudah, caps dulu cuy, thank you. Ini pagi banget, kayaknya jam 8, dekat-dekat jam 9. Ya ini lagi di Kuta, kebetulan karena hotelnya itu dekat Kuta Beach kan, jadi udah kalian mampir banget. Dan ini tuh ya kalau kalian lihat ombaknya deras banget, dan ya emang bagus gitu loh. Kalau kalian lihat juga ya itu luas banget, dari ujung sampai ujung. Dari sana kalian juga bisa surfing di situ. Ya kalau kalian bisa ya udah surfing aja gitu. Nah kebetulan gue gak bawa mic coy, jadi kayaknya ini suaranya bakalan kayak banyak suara deru angin. Jadi ya udahlah, gue lupa kan. Tuh ini kalau kalian lihat ya, ombaknya itu deras banget coy. Tuh kadang bisa sampai sini tuh sampai sini coy. Jadi ya di sini itu sebenarnya enak banget buat surfing, karena ya orang-orang di situ kalau kalian lihat banyak yang pada surfing kan. Di situ juga ada